Doktif yakin nih Pak, ini ada orang yang dilakukan penangkapan tidak sesuai dengan prosedur dugaannya Pak. Doktif yakin Pak Haryo nggak ngerti apa-apa. Guys, kalian tolong segera di chat ya, beliau ini di chat, di tag, supaya beliau mengerti. Kemungkinan beliau tidak paham ada oknum-oknum bawahannya yang melakukan hal itu. Kantor polisi sudah dilaporkan guys, sudah dilaporkan, tapi itu haknya Doktif untuk menyebarkan ini ke media. Kenapa? Karena DRA itu nggak ada tobat-tobatnya. DRA terus menyebarkan, menggiring opini melalui bujur-bujurnya. Doktif harus melawan juga dong, jangan suruh Doktif diam. Kenapa? Karena kalian tuh masyarakat yang gampang banget digiring opini. Doktif insya Allah nanti akan ke Danau Toba, tapi nanti karena Doktif langsung balik malam ini, karena besok harus melaporkan akun Richard Lee di Polda Metro Jaya. Lah besok, jadi hari ini Doktif minta maaf ke ibunya, karena Doktif harus melaporkan bapaknya dan ibunya juga ridho, ikhlas, karena Doktif nggak mau ya Doktif mendolimi orang ini gitu. Ya Doktif harus lihat kondisi ibunya ini seperti apa, kenapa kok suaminya bisa seperti itu, kelihatan banget ya, di media tertekan banget dia. Dugaannya itu yang ngasih sodorin kertas itu adalah Hans, dugaannya Doktif ya. Dan yang anehnya lagi, sejak kapan di kantor penyidik bisa merekam? Pak Haryo, Pak Kombes Haryo, Doktif mau tanya Pak, sejak kapan Pak di kepolisian Polres Tabes Palembang bisa bikin video seperti itu Pak? Dugaannya Doktif di sana Pak. Gitu, anak buahnya Bapak kayaknya harus diselidikin deh, kayaknya ini ada oknum-oknum deh Pak. Nggak akan fokus edukasi, nurutin kalian fokus edukasi. Penjual-penjual nakal harus Doktif hajar juga ya. Gimana kalau bapak kalian diperlakukan seperti Pak Afrizal tadi? Kalau kalian masih punya empati, sih punya hati nurani. Kalau kalian nggak punya hati nurani, pasti kalian akan berkata seperti itu. Fokus aja di skincare, biarkan mereka nakal menjahati masyarakat, biarkan aja gitu. Nggak akan, Doktif nggak akan diam, nggak akan bisa diatur-atur kalian ya gitu. Polisi Palembang kenapa? Jadi ini Pak Kombes Doktif mau ngadu guys, mau ngadu kenapa kok anak buahnya bisa memasukkan warga sipil pada saat proses penangkapan Pak Afrizal di mobilnya. Gitu. Kok bisa ya? Dugaannya Hans bersama dengan para empok lela itu gitu, anak buahnya Pak Haryo. Gitu. Jadi mohon diselidikin. Jadi kalian juga bisa nih bertanya ke igonya ini, ke igonya empok lela ini, ke igonya bapak beliau ini. Mulai ini, makanya kalian ramein ya guys, viralin. Terus habis itu kalian bisa kirim pesan atau tag aja beliau. Beliau ini insya Allah amanah kok, orangnya lurus gitu. Kalau emang nggak kenal kok bisa tahu alamatnya? Hello, keluarganya menghubungi DM Riko. Kalian tuh bujur itu mau ya dipakai lah otaknya sedikit gitu ya. Otaknya dipakai kan. Doktif kemarin sudah informasi siapa keluarganya mengenal, silakan DM Riko. Paham nggak guys? Begitu DM Riko, barulah dikasih tahu ini loh keluarganya begini. Udah Doktif selidikin bener nggak ini? Ternyata bener ceritanya. Nih orangnya Riko, si bujur nanya, kalau nggak kenal kenapa bisa tahu alamatnya? Tanya aku bales. Nah kan, minta nomor teleponnya, minta alamatnya. Tuh. Udah dia langsung kita serbu ke meja. Kenapa sih kalian itu kok panik? Iya Devian, panik mereka itu. Ya, kasihan Devian, kasihan. Mereka sudah benar-benar panik. Udah biarin aja. Jadi nanti semakin senang. Dokter terima kasih untuk saudara Richard Lee yang mengupload VT itu. Terima kasih. Karena kamu sudah memberikan kesempatan Doktif untuk melaporkan akun kamu. Terima kasih banyak. Resikonya akun kamu akan disita oleh Mpok Lela. Jadinya kamu nggak bisa jualan lagi. Berhenti membodohi masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Allah. Dikasih jalan deh sama Allah. Ya, jadi supaya masyarakat selamat duitnya. Gitu, alhamdulillah. Yang nyelamatin adalah Allah dengan caranya yang sangat indah sekali. Pak Haryo, Doktif akan sampaikan apresiasi yang luar biasa. Jika Pak Haryo bisa mau berani untuk menelusuri kasus ini, memberikan atensi khusus Pak Haryo. Karena ini akan menjadi isu nasional, Doktif akan terus memantau ini. Karena apalagi Doktif sudah akan melaporkan ini ke Polda Metro Jaya. Ya, dari mulai prosesnya, proses penjemputannya, proses kok tiba-tiba tidak ada surat tiba-tiba langsung dibawa, ini apakah sesuai dengan prosedur, nanti akan Doktif tanyakan ke Polda Metro Jaya. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya kebal hukum. Gitu. Dilarang-larang, nggak ada yang bisa larang-larang Doktif, nggak ada. Ya, apalagi ini untuk membongkar suatu kejahatan, nggak ada gitu ya.